Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 210820140003, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mengafarkan PPT saya, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup bangsa dan bernegara Indonesia. Konsep-konsep dasar ideologi. Ideologi adalah satu kumpulan gagasan, ide-ide, dasar keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi sosialis. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosialis yang ditandai dengan kepemilikan sosial, yang ditandai dengan atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerjaan, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Ideologi liberal. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik, yaitu anggota masyarakat terkait satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam sistem ini bersifat statis dan sukar berubah paham. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan satu sistem pemerintah yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu. Oleh karena itu, paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Kelebihan dan kekurangan ideologi sosialis. Kelebihan ideologi sosialis: 1. Rasa solidaritas dan kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antar rakyat. 2. Adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. 3. Dalam menyelesaikan setiap masalah dengan cara demokratis. 4. Dalam paham ini adanya keinginan menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Kekurangan: setiap individu sulit untuk mengembangkan diri karena paham ia mementingkan kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak ada waktu setiap individu untuk berkembang. 2. Dengan adanya soliditas yang tinggi tersebut, terkadang hak asasi manusia diabaikan. Dampak positif ideologi. Dampak negatif ideologi. Dampak positif: kita dapat mengetahui berbagai ideologi dari negara lain. 2. Dengan membandingkan ideologi negara kita dengan negara lain akan diketahui mana ideologi yang lebih baik. 3. Bila ideologi negara kita masih belum cukup baik, dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dampak negatif: 1. Bila kepribadian kita tidak kuat, maka ideologi negara lain akan mudah mempengaruhi bangsa kita. 2. Masuknya ideologi asing dapat berpengaruh buruk bagi generasi muda yang tidak paham ideologi negara. 3. Terdapat kelompok pengadut ideologi asing yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Ideologi. Membahas tentang kondisi yang ada di Indonesia. Kondisi ideologi negara Indonesia saat ini sudah sesuai dengan kepribadian negara dan penerapannya sudah berjalan dengan baik. Kategori masyarakat majemuk. Kategori masyarakat majemuk secara horizontal: 1. Etnik dan ras atau asal keturunan. 2. Bahasa daerah. 3. Adat istiadat atau perilaku agama. 4. Pakaian, makanan, dan budaya material dan lain-lainnya. Masyarakat majemuk secara vertikal: 1. Pendidikan. 2. Pemukiman. 3. Pekerjaan. 4. Kedudukan sosial politik. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. 1. Keadaan geografi. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang dari 50 besar dan lebih dari 13.000 pulau kecil, sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagai dari satu pulau
Dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa di mana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri. 2. Letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas kemajemukan agama. Ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi. Ini karena mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Bangsa Indonesia wajib menerapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila dan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, damai, dan kuat. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena negara Indonesia kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Pancasila. Sebagian sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagian perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika berikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Ideologi Pancasila harus tetap dilestarikan karena ideologi ini merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.